يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Tashidu ilallah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli ala sayyidil karamah bi qudratikal hikmah bi yadikal khair sayyidana wa habibana rasulil baraka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin sayyidil ummah Imamil barakah, imamil syafa'ah, imamil salama, la nabiyya ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan sahibul bait, ahli rumah, saudara kami, sahabat kami Al-Ustaz Dedek Sulaiman beserta keluarga besarnya. Semoga selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kediamannya menjadi tempat untuk kita bertolabul ilmi, jadi wadah dewe silaturahmi, jadi wadah dewe kumpul golek ilmune Gusti Allah. Cuman ilmune iki golek ilmu ben iso kita bareng-bareng selamat neng dunia, selamat neng akhirat. Uduk golek ilmu kebel-kebelan, uduk golek ilmu gagah-gagahan, uduk golek ilmu kuat-kuatan. Tapi sing dhewe golek ilmune ben iso selamat neng dunia, selamat neng akhir. Sering kita njaluk karo Gusti Allah nganggo doa sing simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi neng dunia njaluk apik, neng akhirat pun jaluk apik. Kalau arep apik neng dunia, arep apik neng akhirat, kudu duwe ilmu. Ibu-ibu kalau masak nganggo ilmu ora Bu? Nganggo. Gawe sambel nganggo ilmu ora Bu? Nganggo. Seko hal sing cilik wae kudu nganggo ilmu. Apa meneh nggo hal sing gedhe neng akhirat, sing abadan sing abadi juga harus duwe ilmu. Neng dinggolek ilmune neng majelis taklim.
Maka dari itu semoga hadirnya kita bersama di kediaman Al-Ustaz Dedek Sulaiman ini akan menjadikan ilmu kita untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah dengan amalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebab kalau cuma gerduwe ilmu ora dilakoni, duwe ilmu ora diamalke, jari Rasul al ilmu bila amalin kasajarah bila samarin. Kalau duwe ilmu tapi ora diamalke, podo karo pohon karo batang sing gede, daunnya banyak cuma ora enek buah, ora enek buahe. Nah, maka dari itu insyaallah ilmu meningkat, amal pun juga akan semakin meningkat. Yang kami hormati, yang kita muliakan bersama juga orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahri, yang beliau tadi sore memberikan kabar kalau beliau belum bisa pulang hari ini karena masih ada kegiatan di Palembang. Maka beliau titip salam dan kita doakan untuk beliau semoga selalu diberikan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin dan juga kesehatan oleh Allah untuk kembali ke pagar alam ini dengan selamat, untuk kembali membina majelis taklim yang ada di kediaman Ustaz Dedek Sulaiman ini. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan para jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Rajab yang sama tetapi dengan suasana yang berbeda. Kalau bulan-bulan Rajab 1 tahun yang lalu kita merasakan seakan-akan bulan Rajab itu menjadi hal yang sangat-sangat tidak menentu. Apakah Ramadan akan dihadapi dengan masjid yang masih terkunci atau Ramadan dihadapi dengan masjid yang sudah mulai terbuka luas? Karena 1 tahun yang lalu kita rasakan betul ketika mau sholat Jumat pun susahnya luar biasa. Sampai aku keliling 1 tahun lewat ikung golek wadah sholat Jumat karena ora pena, ora sholat Jumat bagi sing bapak-bapak. Tapi kalau sing memang ora biasa sholat Jumat ya biasa-biasa wae. Tapi kalau sing wis biasa sholat Jumat, enggak sholat Jumat, maka kerasa betul pada hari Jumat itu seakan-akan tak hidup, seakan-akan ada yang kurang. Ya, ibu-ibu, Bu, piye kalau ibu-ibu sing nganggo kacamata ketinggalan kacamata niku? Nah, enggak enak. Ya, kita ketinggalan kacamata sing wis biasa nganggo kacamata lagi ora enak, seakan-akan tak hidup pada hari itu. Kalau bagi orang yang beriman yang sudah terbiasa dengan ibadahnya, maka sama yang dirasakan oleh para laki-laki 1 tahun yang lalu ketika sholat Jumat pun susahnya luar biasa. Enek sing buka pun termasuk nang masjid kita Al-Amin saat iku sekali Ustaz Dedek ya. Ya, kami golek-golek wadah sholat Jumat. Aku intoke nang Koramil malah sholat Jumat nang kono. Ustaz Dedek malah ada wadah sholat Jumat. Tapi setelah ada obrolan-obrolan termasuk dengan pengurus masjid, kerasa ora penak enggak sholat Jumat, tetap kita sholat Jumat. Cuma dengan trik yang berbeda. Pintu ngarep dikunci, melebu pintu iku Bu. Ya. Nah, begitupun yang saat itu kita rasakan. Bagaimana ketika bulan Rajab yang seharusnya mulai ramai tempat ibadah, masjid mulai ramai dengan segala macam kegiatannya, akan tetapi pada saat itu muncul himbauan tak boleh ada keramaian. Tapi alhamdulillah di tahun ini bulan Rajab, meskipun masih ada pandemi, masih ada corona, tidak membatasi untuk kita berkegiatan di rumah Allah. Ya, kami sering Bu di Polres, karena kemarin itu takut katanya kalau ada pengajian engkau dibubarke karo polisi. Enggak kok Bu. Ya, kasat intelis sering kok main nang omah, sering ngobrol, enggak kok. Aku dino Kemis ya sering pagi-pagi kegiatan bin Rohtal nang Polres, kumpul ngaji nang kono karo rombongan polisi, malah mereka yang ngaji.
Ya, maka salah persepsi kalau enek pengajian karo polisi dibubarke iku persepsi sing salah besar. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di bulan Rajab ini kenapa ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai tewempien selalu mengajarkan doa yang begitu sederhana, yang selalu diamalkan dan diajarkan dengan kalimat Allahumma barik lana. Apa kelanjutannya? Allahumma barik lana fi apa lo Rabu? Fi ojo fi marozaqtana. Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau Allahumma barik lana fi marozaqtana doa mangan niku Pak. Ya, tapi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ternyata ulama-ulama, guru-guru kita dahulu mengajarkan doa ini bukan tanpa alasan dan tanpa sebab. Sebab di 3 bulan ini merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di dalamnya. Kenapa di bulan Rajab disebutkan dalam doa tersebut? Karena di bulan Rajab ini ada kejadian istimewa dan kejadian luar biasa. Dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi. Kalau Allah sudah memakai kalimat subhana, ya, dalam tafsir banyak menjelaskan itu kalimat Allah sedang menyanjung dirinya sendiri. Ya, Allah kok menyanjung dirinya sendiri? Nggak enek gunanya sebenarnya go Allah. Tapi ternyata kenapa Allah memakai kalimat subhana? Ternyata dalam tafsir itu dijelaskan ketika Allah memuji dirinya sendiri, maka setelah ayat tersebut akan ada kejadian yang luar biasa yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Ya. Allah katakan apa dengan kalimat subhanalladzi asra? Ya, asra yang kita kenal dengan kalimat isra. Ya, bukan berjalan, tapi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak bakalan tekan seminggu, Pak, kalau melaku. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala bukan berjalan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kita fikirkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memperjalankannya, karena peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa yang harus dicerna dengan akal, melainkan peristiwa yang harus dicerna dengan keimanan. Sebab dalam Asbabun Nuzul surat tersebut diceritakan, ya, kenapa dalam firman Allah Subhanahu wa taala setelah surat Isra Mi'raj ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, banyak saat itu orang-orang yang tadinya masuk dalam Islam, tapi mereka setelah mendengarkan kisah baginda Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu setengah malam tidak sampai, mereka mengatakan Rasulullah majnun. Apa majnun niku bosone Ibu? Bayangkan orang yang tadinya begitu berpihak kepada Rasulullah, orang yang tadinya begitu beriman kepada Rasulullah, tapi ketika mereka memakai akal untuk keimanan mereka, maka saat dan detik itu mereka berpaling karena mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu telah majnun. Ya. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam waktu beberapa jam saja. Padahal saat itu mobil urung enek, ya, motor pun juga urung enek. Kendaraan yang tercepat saat itu pun cuma kuda karo unta. Ya. Bayangkan kalau naik kuda ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Bapak Ibu deloki nang Google Maps, nah saiki mudah ngecek piro jarak saka Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa, berapa waktu yang ditempuh, iso Pak. Ya, buka we Google Map, ketik Masjidil Haram, ya, ketik
tujuan Masjidil Aqsa. Engko intuk jarak piro, waktu yang ditempuh, kalau pakai motor berapa jam, yang pakai mobil berapa jam, jalan kaki berapa jam. Bayangkan kalau saat itu Rasulullah berjalan kaki, maka sekian bulan baru akan sampai. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang melihat kejadian ini bukan dengan kacamata ilmu dan akalnya semata, tapi memakai kacamata keimanannya, maka mereka semakin yakin, semakin percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa saat itu manusia yang pertama kali percaya? Ya, kalau Rasul itu betul-betul hanya dalam waktu beberapa jam bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, belum ditambah lagi ketika diceritakan saat Rasulullah SAW naik menuju Allah dengan kalimat Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, tambah orang mengatakan Rasul sudah di luar akal sehat. Ya, tapi ada seorang manusia, sahabat Rasulullah, yang begitu setianya kepada Rasulullah sampai diberikan gelar As-Siddiq. Ya, kenapa? Karena beliau mengatakan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah aku yakin. Bahkan kalau seandainya Rasul mengatakan di belakang bukit ini akan ada tentara yang menyerang, walaupun tak ada tentara yang menyerang, kata sahabat Rasul ini, aku tetap akan yakin. Ya, sehingga dia diberikan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang tidak ada penentangan sama sekali. Karo poso DW enggak kakean tekon. Ya, kan kalau dhewe iki kan kakean tekon. Lho iku piye carane? Iku manfaate opo? Dalile nang ndi iki ne piye? Iku ne piye? Ujung-ujunge kakean tekon dikerjake juga orang. Ya. Tapi sahabat Rasulullah yang satu ini tidak. Keyakinannya begitu hakul yakin terhadap apapun yang dilakukan, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena keyakinannya yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang untuk kita apa yang harus kita pelajari? Hikmah apa yang harus kita ambil dari perjalanan Rasulullah yang luar biasa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menuju Sidratul Muntaha, bahkan malaikat ya yang menemaninya pun nyerah. Dari Jibril, Muhammad, aku sampai kene wae nganter sampean. Ya. Kalau engkau ketemu karo Gusti Allah, aku ora sanggup. Ya, sekarang silahkan engkau yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baginda Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu untuk menerima tugas yang luar biasa yang menjadi kewajiban seluruh orang yang menyatakan diri mereka beragamakan Islam, yakni melaksanakan ibadah salat sing 5 waktu. Penting ora sih salat 5 waktu, ya. Kudu ngopo sih bar salat 5 waktu? Ya, sebab enek wong saiki Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Kok koyone salat iku seakan-akan hal sing gak penting. Ya, wis muni suara adzan wis krungu, wis bengok-bengok kadangan muadzin nang masjid, tapi sik biasa-biasa wae. Ya. Seakan-akan kalau enggak salat enggak apa-apa harinya saat itu. Padahal bagi orang-orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah, satu kali saja mereka meninggalkan sholat, maka hari itu mereka harus mengulangi syahadat mereka. Sekali ibu, kecuali bagi wanita yang memang ada uzur yang menjadikan mereka boleh untuk tidak sholat. Lagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu ya kita pek wae jalur tengane, oh mungkin dong untuk tamu bulanan. Ya, nah kalau bapak-bapak kira-kira ini apa? Ya, kalau orang ngepe jalur tengah ini mungkin bapak-bapak juga dong itu tamu bulanan pula. Ya, mudah. Oh Pak Ustadz aku kurang sanggup sholat, awak iki sik pegel kabeh ora iso ngadeg. Ya Rasul kalau nggak iso ngadeg sholatnya yo jago. Aku iki nggak iso jagong, awak iki sik sakit kabeh pinggangku iki rematik nggak iso jagong. Yo wis sholatlah sambil dalam keadaan berbaring. Wah, iki berbaring gak iso muter-muter ngene. Ya wis tinggal kedip-kedip motone wae. Sing penting lakone salat.
Lho Pak Ustaz, aku iki belajar salate ngopo mbiyen nek wong cerita kalau tunjuk iku kudu dikuwel-kuwel kaya ngene. Ya apa silakan mboten napa-napa. Oh Pak Ustaz, kami diajari kalau tunjuk iku nguwe-nguwe kaya silakan. Enggak masalah. Enek sing diajari tunjuke meneng wae silakan ora apa-apa. Sing penting kamu saiki kudu salat. Ya. Dalam keadaan apapun, iya dalam keadaan apapun. Oh awakku iki kotor, sing penting aja najis lah. Ya pekerjaan aku iki berat, aku iki nang bengkel, arek nang bengkel sekalipun luangkan waktu untuk salat. Coba kita hitung Pak. Sehari cuma dijaluk karo Gusti Allah sing wajib dhewe nggo salat 5 kali. Ya, sehari diwajibkan karo Gusti Allah 5 kali. Kita dikei jatah urip karo Allah 1 kali 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Ya, kita hitung waktu kita sholat mau sewaktu kita sholat. Paling banter Bapak Ibu, kalau memang sing alon-alon tumak ninah sholati, sewaktu sholat iku 10 menit paling suwi. Ya, iku sing tumak ninah. Kalau sing ora tumak nina, iku salate 2 menit selesai di 4 rakaat iku, Pak. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim wis selesai. Tapi kalau sing tumak nina, yakin dia iso 10 menit dalam satu waktu salat. Kalau satu waktu salat 10 menit, berarti 5 waktu salat sehari semalam 50 menit. Ya. 50 menit 1 kali 24 jam. Oke lah ditambah sholat sunnah sing lain tambah 10 menit meneh. Berarti 1 hari 1 malam kita melapor menghadap kepada Allah dalam sholat kita 60 menit. 60 menit berarti 1 jam. Dikei Gusti Allah waktu urip 24 jam. Sing dianggo nggo nyembah Allah 1 jam. Jalukane urip bahagia, ora enek penyakit, sugih pula, kerjanan lancar, bojo ayu. Akeh jalukane, Bu. Ya, omah gede, mobil akeh, usaha maju, lancar kabeh, salate cuma 10 menit. 24 jam sing dianggo menghadap kepada Allah cuma 1 jam. Ya. Berarti 23 jam nang ndi? Ya sibuk turu lah, sibuk dolan lah, sibuk kerja. Lho Pak Ustaz, kerja iki kami iki golek kok ibadah, kerja sing piye sih? Kalau sikut kanan, sikut kiri, halal haram hantam ya enggak jadi ibadah. Ya. Berarti benar cari Gusti Allah kalau innal insana lafi husri. Kalau kita menungso iki betul-betul dalam keadaan rugi. Waktu dikei 24 jam sing dianggo nggo ibadah karo Gusti Allah cuma 1 jam. Padahal kalau ditekon ya, kalau ditekon ya wongi, ngerti enggak perintah salat apa ngerti wajib. Piye bisa iso enggak salat iso, ngopo ora salat engko urung sempet. Ya. Salate nunggu sempet. Ya, emang Allah bakalan nunggu kita sempet? Enggak apa-apa. Arep piye wae ceritane kalau wis masuk waktu salatlah. Luangkanlah waktu. Sesibuk apapun kita mengejar dunia, jangan pernah tinggalkan salat kita. Karena kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu as-shalah. Amal sing pertama kali mengko bakalan diitung, dihisab karo Gusti Allah salat. Haji mengko, zakat urung, sing lain-lain urung, tapi sing pertama kali bakalan dihisab karo Allah salate dhewe. Saya kita tekon Bu. Kira-kira kalau kita sholat, ya Allah bakalan untung nggak kita sholat? Untung nggak Allah? Kita sholat 5 waktu nggak pernah tinggal meneh. Ya kira-kira Allah bakalan naik jabatan nggak gara-gara dewi sholat? Atau sebaliknya kita nggak gelem meneh sholat,
Ya, sekalipun gak gelem meneh salat, kira-kira gara-gara dhewe gak salat atau wong semuka bumi iki ora enek meneh sing gelem salat, kira-kira bakalan turun jabatan gak Gusti Allah? Atau bakalan rugi gak Allah gara-gara kita gak salat atau wong semuka bumi iki gak gelem meneh salat? Rugi gak Allah? Enggak kan? Loh, tapi kok menungso iki luar biasa. Ya, salate modale dikei karo Gusti Allah. Sehate dikei karo Gusti Allah, motone dikei karo Gusti Allah, tangane dijilengi karo Gusti Allah, sikile dijilengi karo Gusti Allah, dikongkon ngadep karo Gusti Allah, dikongkon salat ngadep Allah, isih ora gelem. Saking pelite menungso. Nggo dheke wae dheke pelit, apa meneh nggo wong lain, Pak. Ya. Kalau nggodek ewede pelit bin medit, ya, apa meneh wong lain, yakin pasti bakalan lebih pelit meneh. Nah, maka dari itu mari sama-sama, ya, kita sing isih nganggap remeh salat iki, kita sing isih gelem ninggalke salat iki, ayo mulai bulan Rajab, karena bulan Rajab ikilah awal mula Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan salat, dan juga perintah salat ini diperintahkan kepada seluruh manusia yang mengaku umat Rasulullah. Jadi kalau kita ngaku umat Rasulullah, cirine ora ninggalke salat sing 5 waktu. Ya. Kalau isik ninggalke salat sing 5 waktu, berarti kita icak-icak jadi umat Rasulullah, icak-icak dari umat Rasulullah. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau salat ini sudah kita jaga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan kita. Kalau sholat ini sudah kita jaga, maka yakin Allah akan memberikan dalam kehidupan ini penuh dengan keberkahan dan kecintaannya. Tapi kalau sholat saja sudah kita tidak menjaganya, apalagi hal yang lain, pasti nggak bakalan kita jaga. Nah, maka dari itu insyaallah kita sing wis gelem ngaji iki termasuk wong sing gak bakalan meneh ninggalke salat sing 5 waktu. Karena ingat jari guruno dhewe, seharusnya salat sing 5 waktu iki untuk meneh jadi bahasan wong sing wis sering ngaji. Ya, karena bahasan wong sing wis sering ngaji, sing wis sering teko nang majelis taklim iki, bahasane saiki piye sing salat 5 waktu iki jadi modal dasare dhewe, untunge lewat salat sunnah sing lainnya. Kalau isu salat duha, kalau bengi sadurung turu salat hajat, jam 3 jam 4 wis tangi salat tahajud, bar maghrib enggak eneng kerjanan salat awabin, bar subuh wis menjelang matahari akan naik seperti terlihat kuning telur, jenenge salat isra. Akeh Pak. Ya, tinggal kita saiki arep dikerjoni apa ora. Kadang-kadang tekon Pak Ustadz, sholat Isra iku sing piye? Wis dikei tapi enggak pernah dikerjoni. Pak Ustadz, sholat tasbih iku piye? Wis dikei carane dilakoni juga ora. Ikulah mau wong sing duwe ilmu kakean tekon tapi ora ngerjani. Semoga kita ketika diberikan ilmu, diberikan amalan oleh orang tua kita, oleh guru kita, betul-betul diamalkan. Karena ketika amalan itu dikerjakan, mungkin orang lain tak melihat, mungkin orang lain tak merasakan, tapi kita yang bisa merasakan bagaimana ketika ilmu itu betul-betul diamalkan. Bifadlikal karim ya fadl ya karamah ya hidayah ya syafa'ah, awalan akhiran birahmah, awalan akhiran bisalama, wa ummahatina wa abaina wa jadadina wa jaddatina walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat liridaillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.